sahabat Shalom. Ada sukacita? Amin. Merasa diberkati? Amin. Pasti, karena Tuhan kita, Tuhan yang punya berkat. Ya, kalau orang di luar sana yang bukan menyembah Bapa Yahweh bisa diberkati, maka kehilat Yahweh di Borambon juga diberkati oleh Bapa Yahweh. Amin. Ya Bapak Ibu, di saat ini kita akan merenungkan firman Bapa Yahweh yang saya ambil dari Kejadian 4 ayat 7. Demikian firman Bapa Yahweh. Jika engkau berbuat baik, tidakkah akan menengadah? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, di depan pintu ada dosa, dan keinginannya yang mengintai terhadap kamu. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Yang kedua, di LAI. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Versi yang ketiga, TSI, Terjemahan Sederhana Indonesia. Kalau kamu melakukan yang benar, tentu aku akan menerima persembahan-persembahanmu. Tetapi kalau kamu terus melakukan yang tidak benar, kuasa dosa yang bagaikan binatang buas sudah siap menerkam dan menguasai kamu. Kamu harus mampu mengalahkannya. Amin. Bapak Ibu, dari ketiga versi pembacaan kitab suci di saat ini, ya tidak jauh beda, hanya dengan versinya masing-masing. Ya, tapi intinya Bapak Ibu, bahwa kita dituntut oleh Bapa Yahweh untuk tidak melakukan dosa. Ya, kita dituntut oleh Bapa Yahweh untuk berbuat benar apa sesuai kata firman. Kita dituntut oleh Bapa Yahweh untuk mau menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Ya. Kalau tidak Bapak Ibu, firman jelas. Dosa itu mengintip. Ya. Saya pernah bilang ya, ketika kita dalam satu ruangan beribadah seperti ini atau di ibadah-ibadah fellowship, ya, Roh Bapa Yahweh itu benar-benar turun di atas kita. Tapi Bapak Ibu harus berhati-hati, karena ketika kita selesai dengan peribadatan, kita selesai dalam perkumpulan di mana nama Bapa Yahweh dipermuliakan, kita keluar, itu yang dibilang tadi, dosa mengintip. Si setan itu tidak akan membiarkan Bapak Ibu itu terlena, ya. Dia tunggu waktunya. Pas Bapak Ibu tergelincir, dia masuk di dalam itu, ya. Pertama yang dia serang itu hati. Kedua, dia serang itu pikiran. Ya, kita pernah belajar tentang tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kuasailah tubuh, jiwa, dan roh kita, ya, supaya ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini yang memberikan rasa nyaman kepada kita, yang memberikan semuanya kepada kita, tapi dunia ini seperti serigala berbulu domba, ya, dia akan memberikan kenyamanan bagi Bapak Ibu. Tapi ketika masuk di dalamnya, Bapak Ibu susah untuk keluar, ya. Kalau kita lihat orang tua dulu-dulu, ya, membuat jaring bubu, tahu jaring bubu ya, Bapak Ibu, untuk tangkap udang biasanya. Udang itu kalau masuk tidak bisa keluar lagi, ya, tidak bisa keluar. Karena memang dibentuknya seperti itu, dibuatnya seperti itu. Nah, dosa, kalau kemudian kita merasa nyaman dengan dosa, maka kita tidak bisa keluar dari dosa itu. Kalau kita tidak menyerahkan diri penuh kepada Bapa Yahweh, ya, dia mengintip di balik pintu Bapak Ibu. Dan dia seperti binatang buas, ya. Firman bilang dia seperti binatang buas yang siap menerkam jika Bapak Ibu melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Oleh karena itu, kita punya pesan di hari ini dengan topik awas dia mengintipmu. Pembacaan yang tadi di Kejadian 4 ayat 7. Ya. Kalau lihat ini memang agak-agak seram ya. Ya, dosa itu mengintip. Mungkin tidak kelihatan. Ya, memang tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan. Tapi apa yang kita perbuat ketika melanggar apa yang tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh,
disitulah dia ada. Dosa itu ada. Nah Bapak Ibu, sadarlah, berjaga-jagalah, karena musuhmu si Satan berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seseorang yang dapat ia telan. Tidak beda jauh dengan Kejadian 4 ayat 7 tadi Bapak Ibu. Ya, itu dia punya kaitannya ada. Jadi si setan itu dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang kudus untuk berjalan bebas. Kalau Bapak Ibu jalan di tengah teriknya matahari, ya, itu si setan itu, tapi bukan bilang bayangan lah. Bayangan itu seperti si setan. Dia terus menguntit Bapak Ibu, ya. Itu ibarat saja, ibarat. Ketika kita berjalan ada bayangan, nah dia seperti dia terus menempel dengan kita. Manakala kita jatuh, dia akan menerkam kita dan kita tidak bisa keluar dari situ. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu butuh iman yang teguh dari Bapak Ibu, butuh kepercayaan yang sungguh dari Bapak Ibu, butuh penyerahan diri yang sungguh-sungguh dari Bapak Ibu. Butuh Bapak Ibu punya tindakan, itu yang Bapak Yahweh inginkan. Ya, firman katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, jiwa tanpa roh juga mati. Karena itu berdayakan perbesar roh Bapak Ibu. Rohaninya Bapak Ibu itu diperbesar, sehingga menekan jangan sampai kuasa roh dari roh yang bukan datang dari Bapak Yahweh menerkam Bapak Ibu seperti binatang buas atau seperti singa yang mengaum-ngaum. Si Satan itu kalau dia punya barisan, dia tidak akan ganggu-ganggu lagi, ya. Tapi kalau bukan dia punya barisan, orang-orang kudusnya, dia akan terus menguntit kemana saja, tidak akan bisa Bapak Ibu bersembunyi, ya. Tapi kalau ketika roh Bapak Yahweh ada membentengi Bapak Ibu, si Satan itu tidak akan bisa masuk. Walaupun dia dengan panah api, walaupun dia dengan berbagai cara, tidak akan bisa membuat Bapak Ibu jatuh dalam dosa. Ya, ini perumpamaan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia itu berdiri dekat dengan Bapak Ibu. Ya, orang benar ini ibaratnya seperti orang benar. Nah ini singa. Ya, singa yang jahat. Jadi ketika kita dalam perbuatan yang benar, kita sering berdoa, kita sering membaca firman, kita dekat dengan Bapak Yahweh, dia cuma bisa mengaum-ngaum dari jauh Bapak Ibu, tidak akan bisa menerkam Bapak Ibu. Nah, yang berikut, butuh iman percaya seperti Daniel atau Belteshazzar. Ya, seperti Daniel atau Belteshazzar. Singa tidak bisa bikin apa-apa. Ini iman yang sangat kuat. Ya, iman yang sangat kuat. Walaupun dia ditawari jabatan di kerajaannya Nebukadnezar, tapi dia tidak goyah Bapak Ibu. Enak sekali nih hidup seperti Daniel. Ya, dikasih semua kepercayaan, dikasih semua harta melimpah, tapi untuk suruh tunduk menyembah patung Nebukadnezar, jangan harap. Iman kita seperti itu Bapak Ibu. Jangan pernah tunduk pada kuasa dunia. Jangan pernah tunduk pada penghulu-penghulu dunia. Jangan pernah tunduk pada otoritas dunia. Ya, iman kita yang menyelamatkan kita Bapak Ibu. Sekali Bapak Ibu tunduk, tidak akan bisa lepas. Gerbang kebinasaan menunggu. Jangan kita sampai di gerbang itu. Yang kita sampai adalah gerbang Samiyim. Ya. Yang berikut. Nah ini. Ya, Asaria, Misael dan Misael, Asaria dan Hananya. Ya, kalau kekristenan bilang Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, iman mereka sama dengan Daniel. Dipaksa untuk menyembah patung Nebukadnezar pun jangan berharap untuk mereka menyembah. Iman kita harus seperti mereka-mereka ini Bapak Ibu. Kalau dahulu-dahulu pendahulu kita yang menyebarkan firman, ya, kemudian mati secara martir, berkorban hanya untuk Injil itu, firman itu sampai ke seluruh penjuru bumi. Bersyukurlah bahwa sekarang kita tidak diinjak-injak. Sekarang kita membaca firman tidak dibatasi. Sekarang kita mau dekat dengan Bapak Yahweh tidak dibatasi saat ini Bapak Ibu. Tapi ada saatnya kita tidak mungkin berkumpul seperti ini lagi. Jangan-jangan ke depan, ya, ada otoritas-otoritas yang akan memaksa kita semua
untuk jauh dari Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, kalau kita sekarang sementara senang, tidak ditekan dengan apapun, untuk bisa beribadah, untuk bisa membaca firman, bersyukurlah. Bapak Yahweh masih menyertai Bapak Ibu. Bersyukurlah, anugerah itu masih ada. Karena itu kalau kita membuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapak Yahweh, segera berbalik, bertobatlah, supaya kemuliaan Bapak Yahweh tetap ada pada diri kita semua. Selanjutnya di Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Bapak Yahweh. Selebihnya, hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu dikuatkan dalam Tuhan dan dalam kekuatannya. Kenakanlah senjata Elohim agar kamu mampu berdiri teguh terhadap cara-cara licik si Satan. Sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam surgawi. Firman jelas Bapak Ibu, kita tidak lagi berperang melawan darah dan daging. Yang kita lawan ini hal-hal yang tidak kelihatan dengan mata kita secara jasmani, ya, tapi cukup kita rasakan Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu sangat kita rasakan kan, dibatasi untuk beribadah, ya, ditekan sana sini, ya. Bersyukurlah kalau sekarang kita masih bisa beribadah dengan tenang, ya, karena yang kita lawan ini adalah roh-roh kegelapan. Dia berkuasa di atas langit maupun di dalam dunia ini. Kemudian di dunia ini ada otoritas-otoritas yang dipakai oleh si Satan untuk menggenapi mereka punya rencana. Kita berdoa Bapak Ibu, ya, kita berdoa semuanya bisa digenapi secepatnya. Kalau kita takut, lalu kita bilang, aduh, nanti dulu, maka semakin lama Bapak Ibu di dalam dunia ini, otoritas itu semakin merajalela, ya. Kita berdoa, akhir zaman ini, di zaman akhir, semakin cepat selesai, ya, supaya kita bisa mendapati kita punya mempelai Hamasia. Bapak Ibu rindu bertemu dengan Yesus Hamasia? Ya, selama ini kita dengan iman percaya kita tidak melihat, tapi kita percaya, ya. Suatu saat kita akan melihat, mata dengan mata melihat sumber kekuatan kita, ya, dengan sinar kemuliaan. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita juga memakai baju kemuliaan. Maka mata batin kita, mata rohani kita akan terbuka untuk sama-sama kita makan perjamuan bersama-sama dengan mempelai kita. Ya, bersyukur Bapak Ibu. Kalau sekarang Bapak Ibu dihadapi dengan banyak tantangan, bersyukurlah. Kalau sekarang dihadapi dengan banyak ujian dalam kehidupan, bersyukurlah. Bapak Yahweh bikin sesuatu atas diri Bapak Ibu, bukan untuk merancangkan hal yang jahat, tapi hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi, itu rancangan Bapak Yahweh yang sungguh indah bagi kita. Pandanglah Bapak Yahweh, bahwa Bapak Yahweh bikin untuk kita, bikin hal yang baik Bapak Ibu. Nah, di firman katakan, kita harus melengkapi diri kita dengan senjata Elohim. Apa saja senjata Elohim Bapak Ibu? Ya, ini kita mau pergi berperang, dan saat ini kita akan berperang Bapak Ibu. Bukan berperang dengan darah dan daging, tapi dengan penguasa-penguasa, roh-roh yang tidak kelihatan. Perlengkapi diri Bapak Ibu. Seorang prajurit kalau mau berperang Bapak Ibu, ya, harus mengenakan semua peralatan perang zaman dulu, ya, karena firman ini ditulis zaman dulu. Nah, perlengkapan senjata Elohim itu seperti apa Bapak Ibu? Ini dia. Nah, kalau sudah berpakaian seperti ini, untuk menembus kita, ya, itu agak susah Bapak Ibu. Di dalam Efesus 6 ayat 13, perlengkapan senjata Elohim. Apakah itu? Ini dia. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju sirah keadilan. Yang ketiga, berkasut
atau beralas kaki, kerelaan memberitakan Injil. Kemudian yang keempat, perisai iman. Yang kelima, ketopong keselamatan. Keenam, pedang roh firman. Dan yang ketujuh, untuk membentengi kita semua adalah berdoa dan berjaga-jagalah, supaya si Satan itu yang seperti binatang buas tidak bisa menyentuh kita. Kalau Bapak Ibu sudah pakai semua ini, percaya tidak akan bisa kuasa-kuasa kegelapan menembus Bapak Ibu. Ya, ketahanan Bapak Ibu sungguh sangat amat kuat. Tidak akan bisa ditembus Bapak Ibu. Yang penting keenam hal ini ada dalam diri Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, ini kan pasukan dulu-dulu nih kalau mau berperang. Kalau sudah pakai ini, mau tembus ini paling susah. Ya, berkelahi dengan pedang susah, atau dengan tombak yang panjang-panjang itu susah untuk masuk, untuk tembus. Nah, pedang roh, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, ketopong keselamatan, perisai iman, bertasuk kerelakan memberitakan Injil, dan berdoa dan berjaga-jagalah modal kita Bapak Ibu. Modal kita untuk menghadapi zaman ini. Modal kita untuk menghadapi otoritas-otoritas zaman ini. Modal kita untuk kita bisa berperang melawan roh-roh kegelapan dunia ini Bapak Ibu. Itu dia. Nah, kita bahas satu-satu. Ikat pinggang kebenaran. Kebenaran adalah prinsip yang harus dipegang teguh oleh orang percaya dan digunakan sebagai dasar dalam mempertahankan diri dari segala jenis godaan dan kebohongan yang berasal dari setan. Ya, kebenaran benar-benar harus Bapak Ibu terapkan dalam diri Bapak Ibu semua. Ya, karena itu modal kita untuk mempertahankan kita punya iman kepercayaan. Jangan sampai hal-hal kecil kita jatuh dalam dosa. Biasa tuh orang tergelincir, kadang-kadang kalau batu besar itu susah. Tapi batu-batu kerikil-kerikil yang kecil itu, Bapak Ibu jalan dengan motor atau dengan mobil, kalau dapat batu-batu kerikil yang kecil-kecil, biar Bapak Ibu rem lagi, tetap jalan terus. Ya, jangan sampai karena hal-hal yang kecil menjatuhkan kita dalam dosa. Oleh karena itu, ikat pinggang kebenaran terhadap Bapak Yahweh, ikat pinggang kebenaran di dalam Yesus Mesih dan Roh Kudus. Pertahankan itu Bapak Ibu sebagai tali pinggang kita untuk kita menghadapi dunia ini. Yang kedua, baju sirah keadilan. Keadilan adalah kualitas moral yang harus dihayati oleh orang percaya untuk menghargai nilai-nilai benar dan melindungi diri dari kejahatan. Ya, pertahankan keadilan. Kadang-kadang orang memuji kita dengan keadilan Bapak Ibu. Kita merasa dunia ini tidak adil, benar? Ketika kita mau berbuat kebenaran, banyak kita ditentang. Kita merasa tidak adil Bapak Ibu. Orang memusuhi kita, kita merasa tidak adil. Hanya karena apa? Kita mengenal Bapak Yahweh, kita menjadi penyembah Bapak Yahweh, kita mau melakukan kebenaran. Kita merasa tidak adil karena lingkungan sekitar kita membenci kita, tidak suka dengan kita. Ya, orang lebih suka dinina bobo dengan cerita-cerita yang menyenangkan hati. Tapi ketika kebenaran Bapak Ibu, contoh, berbicara kepada tetangga, berbicara kepada saudara, kadang-kadang kita diejek. Ya, ini mereka dapat pengajaran dari mana lagi? Kita sudah potong pusat dari dulu sampai sekarang, kenapa harus berubah? Katakan kepada mereka, berubah oleh karena kebenaran. Jangan dinina-bobokan dengan cerita-cerita dongeng yang menjerumuskan kita. Ya, saat ini banyak orang tertidur Bapak Ibu. Ya, banyak orang tertidur. Kebenaran sudah nyata-nyata di depan mata, tapi banyak orang tertidur karena matanya buta semua. Buta dalam arti buta rohaninya. Ya, sudah tahu menyembah Bapak Yahweh, ada di dalam kamus di belakang kitab suci, tapi tidak mau mengakui. Benar? Sudah ada di dalam kamus, dikasih tempat yang paling belakang. Ya, bagaimana Bapak Yahweh tidak sedih Bapak Ibu? Semua orang tahu. Tapi untuk mau mengakui, pikir-pikir dulu. Takut dibenci tetangga, takut dibenci organisasi, takut dibenci saudara. Bapak Ibu sungguh bersyukur dan dimuliakan oleh Bapak Yahweh. Karena apa?
mempertaruhkan Bapak Ibu punya harga diri, mempertaruhkan Bapak Ibu punya nama baik, hanya karena Bapak Ibu bikin kebenaran di hadapan Bapak Yahweh. Kita lebih baik dibenci oleh dunia Bapak Ibu daripada Bapak Yahweh yang membenci kita. Dibenci oleh dunia, esok-esok bisa baik lagi, tapi kalau sudah tidak diakui oleh Bapak Yahweh, tempatnya cuma di neraka Bapak Ibu. Ya, yang ketiga, berkasut atau beralas kaki kerelaan memberitakan Injil. Kasut yang disebut dalam ayat ini mengacu pada kesediaan untuk memberitakan Injil dan memperkenalkan keselamatan di dalam Yeshua HaMasyiah kepada orang lain. Sering saya katakan, mulut Bapak Ibu jangan diam untuk memberitakan kebenaran. Ya, banyak saudara-saudara kita yang belum mengenal kebenaran, walaupun mengakui sebagai kekristenan, tapi tidak mengakui kebenaran. Kita sampaikan kebenaran, yang tadi saya bilang kita dibenci, kita ditolak. Tidak apa-apa Bapak Ibu, biarkan kebenaran itu muncul dari mulut Bapak Ibu, memberitakan firman itu dari mulut Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu punya upah yang akan didapatkan. Bapak Yahweh perhitungkan apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada orang sekitar, siapapun mereka, ditolak atau tidak bukan urusan kita. Ya, itu urusannya Bapak Yahweh. Ada Roh HaKodes. Suatu ketika orang itu dipilih, dia akan diselamatkan, dan upah itu ada pada Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena dia mengenal kebenaran itu dari mulutnya Bapak Ibu semua. Ya, bersyukur kalau Bapak Ibu memberitakan firman. Firman sudah sampai ke ujung bumi. Ujung bumi Bapak Ibu tahu di mana? Kadang-kadang orang bilang, ujung bumi di mana ujung bumi? Ya, apakah di kutub selatan, kutub utara, timur, barat? Kita ini hidup di luar bumi, bukan di dalam bumi Bapak Ibu. Ya, ini bumi nih, ya, bumi datar, bukan bumi yang selama ini kita pelajari. Bumi datar. Kita berdiri di bumi, di mana kita berpijak, disitulah ujung bumi. Ya, kita mau ukurnya di mana? Ya, tapi kalau arah angin ada dari utara, selatan, timur, barat. Tapi ketika kita berdiri saat ini, dimanapun kita berdiri, disitulah ujung bumi. Kita tidak bisa mengukur ujung bumi di mana. Dia berbentuk bulat, tapi mendatar. Ya, jadi ketika berdiri di sebelah kanan, ya situ ujung bumi. Berdiri sebelah kiri, ya itu ujung bumi. Di depan, di belakang, situ ujung bumi. Di mana Bapak Ibu berpijak, disitulah ujung bumi. Ya, yang keempat, perisai iman. Ya, biasa kalau berperang, orang pakai perisai untuk melindungi diri. Walaupun sudah pakai baju sirah, semuanya, tapi pelindung itu harus ada. Pelindung itu perisai iman. Iman adalah keyakinan yang kuat kepada Elohim dan kebenarannya. Perisai iman melindungi orang percaya dari serangan setan yang ingin meruntuhkan imannya. Makanya Bapak Ibu, hati-hati, awas si pengintip sementara mengintip kita. Ya, sekali kita jatuh, dia akan terus mendakwa kita akan apa dosa yang kita perbuat. Kadang-kadang dosa atau setan itu menjatuhkan iman kita ketika kita menghadapi masalah. Masalah dalam rumah tangga, masalah secara perekonomian, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keseharian kita, kehidupan sosial kita, itu yang bikin iman kita kadang-kadang goyah. Contoh, ya, kalau kita sakit, ya, kadang-kadang iman goyah. Itu siapapun bilang, ketika dia sakit atau orang sekeliling kita sakit, kadang-kadang iman goyah. Ya, kemudian kalau finansial sudah mulai menipis, ya, iman juga mulai ya naik turun, ya kan? Ini mau ingat makan minum, mau ingat anak punya sekolah, mau ingat keperluan setiap hari, waduh mulai pusing. Bapak Ibu jangan takut. Bapak Yahweh tidak akan membiarkan Bapak Ibu jatuh tergeletak. Dia akan tetap memegang tangan Bapak Ibu, mengangkatnya, dan akan mendapat berkat yang berlimpah-limpah. Karena itu teguhkan iman Bapak Ibu. Jangan pernah berpaling daripada Bapak Yahweh. Dia sumber berkat kita. Percayalah, apapun kondisi yang kita alami, itu ujian, bukan cobaan. Bapak Yahweh menguji iman kita sampai sejauh mana anak-anakku ini taat kepada perintahku. Ya, kalau Abraham bisa diuji sampai anaknya Ishak di atas batu mezbah untuk persembahan, kenapa kita tidak? Ya, kita bersyukur kalau kita diuji, karena disitulah level iman kita akan naik.
Kita tidak bisa jadi yang biasa-biasa saja. Kita harus jadi anak-anak Bapa Yahweh yang luar biasa, supaya orang di luar sana melihat diri kita, mereka melihat Bapa Yahweh, melihat iman kita. Oh iya, ini buah dari iman kepercayaan kepada Bapa Yahweh. Oh iya, ini karena mereka penyembah Bapa Yahweh. Kelakuannya berbeda dengan orang dunia ini, Bapak Ibu. Tunjukkan itu dalam diri kita, karakter kita, keseharian kita, supaya orang mengakui Tuhan kita lewat perbuatan kita, buah yang kita hasilkan. Amin. Yang kelima, ketopong keselamatan. Ketopong melindungi kepala dan pikiran seseorang. Helm keselamatan ini melindungi pikiran orang percaya dari kekuatan jahat yang ingin menggoda atau membingungkan mereka. Benar Bapak Ibu? Yang bawa motor saja harus pakai helm untuk melindungi kepala. Nah, fungsi dari ketopong keselamatan atau tutup kepala ini, Bapak Ibu, yang tadi saya bilang awal, setan itu menyerang dari hati dan pikiran. Ya, kadang-kadang hal yang baik, tapi kemudian setan mulai merasuk dalam pikiran kita. Pikiran-pikiran liar itu kemudian mulai hati dan pikiran mulai beradu argumen. Ya, mulai berargumen. Pikiran bilang A, hati bilang B. Ya, tidak sehat, itu namanya tidak satu jalan. Pikiran bilang, oh ini lebih baik, walaupun itu salah. Hati bilang, jangan, itu salah. Tapi kemudian pikiran liar ini bertabrakan. Nah, kadang-kadang kita manusia ini ingin yang nyaman-nyaman, yang menyenangkan tubuh kita, hati kita, pikiran kita. Lalu kemudian ikut, oh iya, lebih baik ini saja. Sekali-sekali bikin dosa, tidak apa-apa. Sekali-sekali itu, sekali dan sekali dan sekali dan sekali terus. Karena dosa satu menimbulkan dosa-dosa yang lain. Makanya ketika kita sudah masuk dalam jebakan Satan, susah nanti untuk keluar Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk, bersihkan pikiran Bapak Ibu. Jangan terhasut dengan apapun. Bapak Ibu, saya lihat di YouTube banyak pengajaran. Ya, banyak pengajaran. Tapi kita harus pandai-pandai memilih mana yang harus kita dengar. Ya, kita berorganisasi, banyak organisasi penyembah Bapa Yahweh juga. Ya, kadang-kadang yang ditantang besar sekarang ini para penyembah Bapa Yahweh, mulai dari pemimpin, itu yang tantangannya lebih besar. Diserang sana sini, diserang sana sini. Nah, jangan sampai Satan itu bermain di pikiran kita. Waduh, ini pemimpin kita di atas ini bikin apa? Nah, itu setan mulai serang. Ya, pernah dengar tentang Nabi Naga Biru? Nah, itu hati-hati. Pengejaran-pengejarannya, kita melihat orang-orangnya ini, wah, ya, gembala ini, wah, tapi hati-hati. Apakah yang dibicarakan itu kebenaran atau itu menurut pemikiran mereka? Jangan sampai kita menafsir ini firman, jangan. Kadang-kadang kita pakai tafsiran untuk firman. Apa kata Bapak Yahweh? Berdoa minta pengertian dan hikmat daripada Bapak Yahweh supaya bisa mengartikan firman bagi kita. Jangan sampai kita pakai pikiran kita lalu tafsir. Oh, mungkin begini, mungkin begitu, ya. Lalu akhirnya kita salah jalan. Tujuan kita, satu pengajaran kita hanya dari Bapak Yahweh, dan dipakai ada orang-orang yang benar-benar bisa menyuarakan kebenaran itu. Jadi Bapak Ibu, hati-hati kalau nonton YouTube, ada banyak pengajaran, selektif untuk mendengarnya, supaya Bapak Ibu jangan jatuh dalam dosa. Setan bisa pakai apa saja untuk menjatuhkan kita. Apalagi kalau kita ini orangnya tekun baca firman, tekun mendengar khotbah-khotbah yang membangun iman. Setan akan pakai kesempatan di mana kita suka di hal itu. Oh, ini dia suka ini nih, saya ganggu di sini supaya dia jatuh. Nah, hati-hati Bapak Ibu, ketopong keselamatan ini untuk melindungi pikiran kita. Jangan sampai kita bermain dengan pikiran liar kita. Utamakan Bapak Yahweh untuk membersihkan pikiran kita. Yang keenam, pedang roh firman. Pedang roh firman melambangkan firman Tuhan yang merupakan senjata yang efektif dalam melawan kekuatan jahat dan godaan dalam hidup sehari-hari. Orang percaya harus sering membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan agar dapat menggunakan pedang roh ini dengan efektif. Bapak Ibu,
Kita menghadapi orang-orang di luar sana. Kalau kita tidak kuat dengan firman, mereka membalikkan pikiran kita. Ya, kalau Bapak Ibu tidak rajin baca firman, orang di luar sana yang rajin baca firman, yang bukan penyembah Bapak Yahweh, mereka akan menerangkan terbalik dengan apa yang kita pikirkan. Tapi kalau kita rajin baca firman, kita dapat melawan mereka. Mereka pakai firman, kita akan juga jawab dengan firman. Ya, cerita dalam kitab suci, Yesua digoda oleh si Satan, ya. Apa yang dikatakan oleh Yesua? Ada dalam firman, ya. Firman berkata, beliau Tuhan Yesus tidak pakai apa kata orang, tidak ada. Firman berkata sampai 3 kali, Satan jauh. Nyala dari hadapanku. Ya. Kita melawan kekuatan di dunia sana, di luar sana Bapak Ibu. Kalau hidup kita sudah melaksanakan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, kita sudah rajin baca firman Tuhan, kita sudah merenungkan, bahkan menyanyikan firman Tuhan dalam kehidupan hari kita dari hari lepas hari, Bapak Ibu, di luar sana tidak akan bisa mempengaruhi kita. Ya, firman Tuhan merupakan senjata yang ampuh bagi kita. Orang mau putar balik seperti apapun, tidak akan bisa mengoyakkan iman kita. Ya, terkadang yang tahu-tahu firman, ya, apalagi mereka pandang kita ini kan bukan siapa-siapa, tidak sekolah teologi, ya, tidak sekolah Alkitab dan macam-macam. Kemudian mereka yang sekolah tinggi-tinggi, hei, kalian itu tahu tidak? Ini nama Tuhan yang benar ini, betul kita mengakui, tapi ada tapinya, ya. Tapi kita sudah selama ini dengan makanya mereka sembunyikan nama Tuhan itu di belakang Alkitab, di kamus. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu rajin baca firman, percayalah, dunia tidak akan menggoyahkan kita. Kita mampu, kita kuat untuk menghadapi akhir zaman ini. Ya. Apapun itu Bapak Ibu, ketika kita mau bertindak, ada dasar firman yang menguatkan iman kita. Nah, makanya itu pedang roh firman itu dipakai untuk kita apa? Menangkis segala serangan. Ya. Menangkis segala pengaruh-pengaruh yang jahat dari luar, supaya tidak bisa mempengaruhi kita. Dan yang ketujuh yang tadi saya katakan, berdoa dan berjaga-jagalah. Pertarungan kita saat ini bukan lagi melawan darah dan daging seperti kata firman, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam surgawi. Kalau kita seperti begini, diperlengkapi untuk kemenangan Bapak Ibu. Kita sudah pakai ini, apapun serangan ini tidak akan bisa menembus kita, ya. Kalau kita sudah berbaju lengkap seperti ini untuk perang, otoritas-otoritas itu dipakai untuk mau menghancurkan keimanan kita kepada Bapak Yahweh. Mereka pasti akan menekan kita, tapi kita tidak perlu takut, karena Bapak Yahweh terus menyertai kita. Selama kita memakai 7 hal ini, percayalah, kita tidak akan mudah digoyahkan oleh zaman ini, oleh dunia ini, oleh otoritas-otoritas zaman ini, Bapak Ibu. Ya, saya percaya kita semua di sini kuat. Ya, tidak ada yang lemah. Kita punya Tuhan yang perkasa, El Gibor, ya, Yahweh El Gibor. Yahweh Tuhan yang perkasa. Makanya kita sebagai anak-anaknya, kita juga orang-orang yang perkasa. Jadi kalau Bapak Ibu mendapat tantangan banyak, memang Tuhan ingin kita jadi perkasa. Sekarang bagaimana kita mau melawan orang kalau kita tidak diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Elohim? Kita tidak tahu kita perkasa atau tidak. Kita kan harus melawan dulu. Melawan itu secara rohani. Perlengkapi semua yang tadi 7 ini, supaya kita kuat melawan dunia ini, Bapak Ibu. Tidak akan mudah goyah. Nah, hal ini penting untuk menyiapkan diri kita, Bapak Ibu. Untuk menyiapkan diri kita menyongsong Yeshua HaMashiach. Karena Yeshua datang akan mendapati iman di bumi. Jangan sampai Yeshua datang tidak mendapati iman di bumi. Ya, ketika sangkakala berbunyi, orang-orang kudus yang ada di dalam kehilat Yahweh El Gibor Ambon semuanya terangkat, semuanya rapture, ya.
mendapati orang-orang kudus dari zaman Adam sampai sekarang. Ya, baru kita lihat muka dekat muka. Ya, kita lihat, oh ini yang namanya Bapak Abraham, ini yang namanya Adam, ya, ini yang nama Ishak, ya, ini yang namanya Yakov, oh ini Musa, ini Yosua, ya. Bayangkan sudah berjuta-juta, mungkin berlaksana orang, bayangkan dari zaman Adam sampai zaman sekarang. Ya, itu mereka menunggu terlalu lama, Bapak Ibu. Ya, makanya tetap harus ada iman di bumi. Kita semua sini adalah orang yang beriman. Sehingga ketika Tuhan datang, mendapati iman di bumi dan kita rapture, ya. Nah, di dalam Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang berkeinginan, tetapi daging lemah. Benar, Bapak Ibu? Kita juga harus jadi orang-orang yang kuat, yang perkasa. Ya? Roh kita kuat, maka jiwa kita juga kuat. Dan ketika roh menguasai jiwa dan tubuh, kita akan melakukan kebenaran yang disampaikan oleh firman Bapak Yahweh. Iya, jangan sampai cuma roh kita. Oh, kita ini penyembah Bapak Yahweh. Kita ini kuat karena kita punya Tuhan Yesus Mesias. Kita pasti selamat. Hei, Bapak Ibu, jangan sampai mahkota itu dipindahkan. Jangan sampai kita menjadi jemaat-jemaat seperti di Tarsis, Efesus, ya. Ada 7 jemaat di Asia Kecil. Mereka bangga karena mereka berimannya luar biasa. Tapi Tuhan marah mereka. Ya, Tuhan tegur mereka lewat rasul-rasul. Ya, karena apa? Itu karena roh kuat, pegang teguh iman, tapi daging lemah, mengikuti arus dunia ini. Saudara-saudara kita bersalah, ya tinggalkan saja, sudah, kasih tinggal saja. Tugas kita menegur setiap saudara-saudara seiman kita. Kalau sudah mulai menyimpang, tegurlah, karena tegur itu kasih. Kita tidak ingin saudara kita jatuh dalam dosa, makanya kita tegur. Itu tanda sayang kita. Seperti kita menegur anak-anak kita, ya. Anak-anak kita berbuat jahat, apakah kita tinggal diam? Kita harus menegur. Sekali-sekali disemeti, supaya berbalik, supaya anak-anak kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Lawatan Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara-saudara bila kita mendengar firman dan melakukannya untuk menjadi bagian dalam kehidupan karakter kita dari hari lepas hari. Karena ketika lawatan Tuhan ada dalam diri saudara, maka apapun persoalan saudara, firman katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh Bapak Yahweh. Yang tidak mungkin, Bapak Yahweh bisa bikin menjadi mungkin. Yang mustahil, Bapak Yahweh bikin tidak menjadi mustahil. Itulah kehidupan kita, orang-orang percaya di dalam Bapak Yahweh. Percaya ketika kita beriman, dari tempat ini sampai Bapak Ibu keluar, lawatan Tuhan tetap ada bagi Bapak Ibu semua. Berkat yang melimpah ada Bapak Ibu semua. Kekuatan bagi kita, keperkasaan yang diberikan oleh Bapak Yahweh, itu menjadi pegangan kita untuk menghadapi peperangan rohani di dalam dunia ini. Sukses besar untuk kita. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita tunduk kepala.